warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakianti dari SD Negeri 2 Slalah, Kota Langsa. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan praktik baik saya tentang menumbuhkan karakter toleransi melalui pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Bhinneka Tunggal Ika, topik Negeri Ajaib di fase C, SD Negeri 2 Slalah. SD Negeri 2 Slalah berada di Kota Langsa, Aceh, tepatnya di Desa Pondok Kemuning. Lingkungan di sekitar sekolah dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang rata-rata pekerjanya transmigran dari Pulau Jawa. Peserta didik di SD Negeri 2 Slalah didominasi oleh suku Jawa dengan persentase sebagai berikut. Suku Jawa 60%, suku Aceh 37%, suku Padang 2%, dan suku Batak 1%. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah akhir-akhir ini sedang menjadi isu panas. Bahkan di lingkungan SD Negeri 2 Slalah Kota Langsa pun tidak luput dari hal tersebut. Awal semester 1 tahun ajaran 2023-2024 terjadi perkelahian antara siswa SD Negeri 2 Slalah dengan MIN. Hal itu dipicu oleh perbedaan yang terjadi antara peserta didik. Perbedaan itu antara lain beda suku, beda kebiasaan, dan beda latar belakang ekonomi. Gara-gara perbedaan itulah muncul aksi saling ejek antar siswa, bahkan antar sekolah yang hampir memicu tawuran tingkat SD. Hal ini menarik perhatian saya untuk mengubah cara pandang anak didik saya dalam memaknai perbedaan dan keragaman, sehingga aksi intoleransi tidak terjadi di lingkungan sekolah. Tantangan dalam permasalahan ini adalah keberadaan sekolah yang berdekatan, sulitnya bekerja sama dengan orang tua, serta tantangan bagaimana menanamkan karakter menghargai keragaman sejak dini dalam diri peserta didik, agar kasus intoleransi dan kekerasan di lingkungan sekolah tidak terjadi lagi. Karena dengan karakter yang kuat, peserta didik akan menjadi pribadi yang positif, kuat mental, dan bermoral, sehingga tidak menjadi pelaku atau korban intoleransi dan kekerasan. Dari masalah tersebut, saya melakukan aksi pertama, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, sekolah membentuk koordinator dan fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Saya beserta rekan guru yang ditunjuk sekolah sebagai tim fasilitator P5 mulai merancang proyek yang bertujuan agar peserta didik dapat mengenali, mendalami, serta memahami perbedaan yang ada di sekitarnya, secara khusus perbedaan suku dan karakter, serta menumbuhkan sikap toleransi antar sesama, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Proyek tersebut dimulai dengan memilih dimensi, elemen, subelemen, dan mengatur alokasi waktu. Dimensi yang kami pilih untuk P5 ini ada 3, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi berkebinekaan global, dan dimensi bergotong royong. Dalam melaksanakan P5 ini, kami tim fasilitator menyusun aktivitas dengan alur pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kami tim fasilitator menyusun aktivitas antara lain melibatkan stakeholder lain, yaitu Komite Sekolah dan Danramil Kecamatan Langsa Timur, ditunjuk Babinsa Pondok Kemuning untuk membantu sosialisasi, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik akan adanya keragaman dengan menonton video Keragaman Indonesia. Selesai menonton tayangan di kelas, peserta didik mengidentifikasi dan menyebutkan keragaman yang ditemukan di kelas. Peserta didik dibagi dalam kelompok lalu diajak ke halaman sekolah dan diberikan waktu untuk mengamati dan mewawancara warga sekolah dan warga sekitar sekolah tentang keragaman dan bagaimana menghadapi keragaman tersebut. Keragaman yang ada di sekolah kita memiliki aneka keragaman. Salah satunya ada keragaman suku. Ada berapa persen anak-anak kita yang memiliki suku Jawa, kemudian ada yang dari suku Aceh, ada juga dari suku Batak, dengan ada dari suku Padang. Apa masalah yang ditimbul dari keragaman tersebut? Baik, masalah yang timbul dari aneka keragaman adalah banyak peserta didik yang belum bisa menghargai aneka keragaman yang ada di sekolah.
Jadi masing-masing suku merasa bahwa sukunya lah yang paling baik dibanding suku yang lain. Padahal semua suku adalah satu karena Indonesia kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Warga di sini menghadapi perbedaan suku. Ya anggap aja cuek-cuek aja gitu antara suku Aceh, suku Jawa, dan suku Batak saling menghargai. Setelah peserta didik selesai mewawancara, guru akan memimpin sesi diskusi tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah selesai dengan tahap pengenalan tentang keragaman yang ada di lingkungan sekolah, maka tahap selanjutnya mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan sekolah. Peserta didik mengelompokkan keragaman atau perbedaan yang ada di lingkungan sekolah dalam bentuk tulisan bersama kelompoknya. Kami dari kelompok suku Jawa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Keragaman yang kami tahu. 1. Keragaman suku Jawa, Padang, Aceh. Agama Islam, Kristen, Hindu. Setelah selesai dengan kegiatan presentasi, guru mengajak peserta didik menuliskan satu keragaman yang ada di kelas dan di lingkungan sekolah di selembar kertas. Lalu membentuk kertas tersebut menjadi sebuah pesawat. Pesawat kertas tersebut diterbangkan bersama-sama di luar kelas, seolah-olah membuang semua perbedaan yang ada dan menyambut perbedaan tersebut dengan cara menghargainya. Pada tahap aksi, peserta didik akan membuat brosur di Canva tentang isu perbedaan dan keragaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan bagaimana menghargai perbedaan bersama kelompoknya. Setelah itu, brosur dicetak dan dibagikan kepada warga sekolah. Kegiatan aksi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada seluruh warga sekolah tentang bahaya intoleransi dan kekerasan, serta mengajak seluruh warga sekolah untuk menghargai segala perbedaan yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Setelah melakukan aksi pada proyek ini, kegiatan selanjutnya adalah refleksi yang dilakukan bersama tim fasilitator tentang efektivitas aksi yang telah dilakukan dan hubungannya dengan isu perbedaan serta perubahan dari perilaku atau karakter peserta didik. Tindak lanjut dari P5 tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik Negeri Ajaib, peserta didik menampilkan pemahamannya tentang menghargai perbedaan melalui tarian Wonderland. Tarian Wonderland menggambarkan Indonesia sebagai negeri ajaib dengan keragamannya, dimulai dari keragaman lagu daerah, keragaman baju adatnya, keragaman gerakan tariannya, keragaman suku, namun bersatu dalam harmoni kebersamaan. Dampak dari P5 tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik Negeri Ajaib adalah adanya perubahan karakter dari peserta didik. Hal itu terlihat dari keseharian mereka. Sudah tidak ada lagi aksi intoleransi, saling ejek karena perbedaan antar teman sekolah maupun dengan sekolah lain yang memicu pergerakan untuk tawuran. Dan peserta didik lebih menghargai keragaman yang ada sehingga terciptalah lingkungan yang aman dan nyaman serta bebas dari intoleransi dan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arkan Arika Alvaru. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 2 Selala. Saya pernah berkelahi dengan sekolah lain gara-gara saling ejek. Namun setelah belajar proyek Negeri Ajaib, saya jadi lebih menghargai perbedaan sehingga tidak pernah lagi mengejek atau berkelahi dengan teman di sekolah dan sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi SPD, tim fasilitator P5 SD Negeri 2 Selara. P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik Negeri Ajaib yang diterapkan oleh Ibu Jakianti membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan karakter peserta didik. Mereka mampu menghargai perbedaan yang ada dengan tidak lagi saling selisih paham, bahkan berkembang sikap peduli terhadap lingkungan sosial. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.